Haleluya. Shalom. Belum semuanya yang di belakang. Shalom. Shalom juga ya buat di rumah Tuhan. Salam di rumah yang di rumah masing-masing juga. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita ada sampai saat ini. Amin. Pagi hari ini menghirup udara segar. Amin. Kesehatan masih ada pada kita semua. Amin. Karena Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya untuk bangkit berdiri saudara. Puji Tuhan karena masih pagi. Semuanya harus tetap semangat. Kita mau angkat pujian, masuk gerbangnya bersyukur. Sebab Tuhan baik buat kita. Sampai bertepuk tangan. Kau baik dan anugerah-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Jemaat yang di rumah yang melakukan live streaming bisa bersama-sama dengan kami di sini. Tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Ambil waktu sejenak untuk kembali mengucap syukur. Setiap hari yang Tuhan berikan sungguh luar biasa. Kami bersyukur. Haleluya.
Lebih dari semua yang
masing-masing Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan untuk menaikkan pujian ini hanya untuk dari hati kami untuk Tuhan saja. Kami menyenangkan hati Tuhan karena terlebih Tuhan sudah lebih dulu menyenangkan hati kami sekalian. Terima kasih buat setiap berkat, buat setiap kesehatan yang Tuhan berikan. Untuk itu Tuhan, pagi hari ini kami mau bersorak-sorai hanya menaikkan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Amin. Lihat kanan kirinya, mukanya berseri-seri ya. Depan belakang, haleluya. Puji Tuhan. Tetap bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian ini bahwa inilah tahun kesembuhan, ini tahun pembebasan buat kita semua. Amin. Haleluya. Sambil bertepuk tangan kepada Tuhan. Sambil duduk juga tidak apa-apa. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Kita mengangkat pujian dari utara ke selatan. Terdengar pujian bagi Allah, amin. Haleluya.
Engkau yang berkuasa dan seluruh bumi ini bersujud hanya untuk Tuhan saja. Kembali kami mau siapkan hati kami Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan. Haleluya. Kami berdoa kepadamu Tuhan. Persiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengar bagian dari firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu juga salah satu kekuatan di hidup kami menjalani hari-hari kami. Melangkah Tuhan. Kami bersyukur. Kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Dan saat ujian ini Tuhan, bahwa kami tidak akan menyerah Tuhan pada apapun juga. Dan kami mau coba semua yang kami bisa. Tapi kami mau berserah juga kepada kehendak Tuhan. Hanya kepada kehendak Tuhan. Hanya kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita berpujian dalam segala perkara. Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana.
Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami memiliki harapan di dalam Engkau, sehingga kami tidak akan menyerah. Sebaliknya hati kami percaya dan belajar mengandalkan Tuhan. Kami akan mengakui Tuhan di dalam segala langkah perilaku hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersorak-sorai, bersukacita, memuji, mengagungkan nama Engkau Tuhan. Karena memang Engkau Tuhan Yesus yang layak kami tinggikan dan dimuliakan. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan. Sebentar kami dengar berita firman Tuhan. Izinkanlah Roh Kudus mengurapi kami sekalian, supaya kami mengerti dan melakukan firman-Mu. Firman-Mu akan menjadi gaya hidup dalam kehidupan kami, sehingga kami bertumbuh di dalam Engkau, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kami tetap meyakini ada harapan di dalam Tuhan. Kami akan lebih lagi bersemangat. Kami akan tetap terus menjadi orang yang sehat, dan kami percaya sejahteralah hidup kami. Dan kalau itu jadi semuanya, hormat kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya mari kita katakan bersama, amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berkumpul kembali di rumah Tuhan. Untuk Bapak Ibu sekalian yang datang ke rumah Tuhan, dan saya ingin menyampaikan salam sejahtera untuk juga Bapak Ibu sekalian mengikuti live streaming ibadah onsite pada pagi hari ini melalui rumah-rumah Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita orang yang percaya kepada Tuhan punya harapan yang baru dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak kita belajar tentang bahwa ada berkat harapan baru di dalam Tuhan. Jadi saudara sekalian, kalau dari awal tahun ya, kita mengatakan bahwa New Year, New Hope. Tahun yang baru, ada pengharapan yang baru. Ya, kita mempercayai bahwa itu harus sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kita tidak lagi mencari lagi, sehingga kita sudah memilikinya. Kenapa? Sumber harapan yang baru itu adalah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar dari kitab Amsal. Karena kitab Amsal adalah kitab kebijaksanaan. Ya, the book of wisdom. Bapak Ibu sekalian, kitab Amsal berisikan ajaran-ajaran atau perkataan-perkataan hikmat kebijaksanaan yang menjadi asas pedoman dalam kehidupan orang percaya yang takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca sungguh-sungguh kitab Amsal, maka kita bisa mengerti dari 30 pasal dari kitab ini yang mayoritas 34%-nya adalah ditulis oleh Raja Salomo, seorang raja yang diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan sebagian ada di sana para pengajar hikmat seperti Agur Binage, ya, Ibu Sulami dan sebagainya baru saya. Dan hari ini kita belajar. Dan ketika saya membaca bagian-bagian dari kitab Amsal, saya mendapatkan mutiara-mutiara yang luar biasa. Mutiara-mutiara kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, yang ingin memberikan dorongan, ajakan kepada kita bahwa sesungguhnya ada berkat dari harapan di dalam Tuhan. Nah saudara sekalian, apa berkat dari harapan di dalam Tuhan itu? Yang pertama adalah semangat kalau saya. Mari kita ucapkan bersama-sama dengan mengepalkan tangan. Semangat! Semangat! Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Tuhan, apa yang dikatakan oleh kitab Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang akan memulihkan semangat yang patah? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, oleh karena orang yang meyakini hidupnya punya harapan di dalam Tuhan,
maka akan memunculkan dalam kehidupannya sebuah godly karakter. Karakter Allah yang luar biasa, karakter ilahi yang luar biasa, yang namanya adalah semangat. Nah, saudara sekalian, semangat itu penting sekali. Semangat sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Apa manfaat semangat itu? Semangat pendamping kita tetap bisa menanti pengharapan terwujud. Kalau kita yang percaya meyakini ada harapan dan kita hidup di dalam pengharapan dalam Tuhan, maka dengan semangat yang ada dalam kehidupan kita, kita bisa menantikan itu sampai pengharapan dalam Tuhan itu terwujud dalam kehidupan kita. So sekali orang yang mengalami sakit, percaya kepada Tuhan, dia meyakini bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Dan kalau dia mengatakan tahun ini adalah tahun kesembuhan untuknya, maka dia tetap bersemangat berdoa terus. Kalau Tuhan izinkan beri kesempatan, dia berdoa, dia berobat terus. Hingga Tuhan menyatakan pengharapan terwujud dan kesembuhan terjadi. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, manfaat semangat adalah pendorong kita tetap jalani kehidupan dengan tantangannya. Acap kali kehidupan kita rentan dengan tantangan masalah, pencobaan, ujian iman yang setiap kali bertubi-tubi kita harus hadapi. Dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun. Sepertinya ujian iman itu datang terus menerus, masalah silih berganti. Tetapi yang saya ingatkan buat saudara saya, kalau kita punya semangat, maka kita mendorong kehidupan kita, menjalaninya dengan ucapan syukur dan tidak akan pernah menyerah di dalam Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana caranya kita mendapatkan semangat? Rasul Paulus memberikan sebuah ajakan nasihat buat kita. Kalau kita ingin mendapatkan semangat, sudah pasti dan memberikan semangat kepada diri kita sendiri, dan kita bisa berikan juga kepada orang-orang lain. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberikan semangat bagi kita. Saya mempercayai Tuhan yang saya percaya, nama Yesus adalah Tuhan yang penuh dengan semangat. Kenapa? Banyak fenomena yang terjadi dan kuasa yang dinyatakan pada waktu Yesus. Ya, misalnya sedang tidur di buritan kapal. Itu adalah gambaran fisik secara manusia. Tuhan lagi capek, lelah, penat, betul tidak? Boleh saudara tidur? Harus. Saya bilang tidak dilarang tidur. Kapan saudara tidur? Ya kapan saja kalau memang waktunya harus tidur, betul? Ya, tidak ada larangan. Kalau capek habis dagang, lalu jam 10 pagi mau tidur, nggak apa-apa. Ya, habis mengajar, misalnya jam 1 siang, rupanya capek, lelah, penat, tidur, nggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, ya. Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan, mari kita akan perhatikan Yesus lalu dibangunkan oleh murid-muridnya. Wah, ya. Karena apa? Ada badai. Dia bangun. Lalu menghardik badai itu dan berhenti. Kalau Yesus bukan Tuhan yang semangat, dia tidak bisa hentikan badai. Luar biasa bukan? Kalau saya dibangunkan, bisa tanya isi saya. Ya, harus apa dulu? Ada buffering. Tahu buffering? Loading dulu. Nggak langsung bisa berdiri saya. Saya harus buka mata dulu, duduk dulu, bisa 5 menit baru jalan loh Ibu selesai. Ya mungkin Pentiumnya sudah lowbat terusan ya, seperti itu ya. Jadi dimaklumin saja ya. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita perhatikan apa yang menjadi nasihat dari Rasul Paulus dalam Roma 1 ayat 11-12. Sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu, guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Nah, bagaimana mungkin kita bisa mendemonstrasikan pekerjaan apa yang kita lakukan dan itu menggambarkan bahwa kita semangat
lalu kita bisa membagikan kepada orang lain kalau kita sendiri nggak bersemangat? Jadi semangat itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, lalu kita bisa perlihatkan bagi orang lain, dan itu namanya kita sedang membagikan semangat kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, pandemik COVID, coronavirus disease, ya. Jadi sekarang mutasi dan kita bisa lihat bahwa ini sudah melewati 1 tahun, ya. Kenapa? Kita bisa perhatikan, ya, dari tanggal 20 Januari 2020 yang lalu terjadi di Kota Wuhan dan sudah viral videonya, ya, kota yang sepi senyap, akhirnya ya zona hitam pekat. Oleh karena apa? Pandemi COVID yang bermula dari sana. Tetapi muncul kata-kata dan nyanyian, Ciayo, Ciayo, semangat, semangat. Saya teringat juga beberapa drakor. Apa ada di antara Bapak Ibu yang suka drakor? Ya, saya bisa dibilang suka, juga tidak suka juga, tengah-tengah lah begitu ya. Jadi pernah ada opung atau omah atau nenek-nenek yang selalu kalau ketemu dengan keluarga bilang Jayo, Jayo begitu ya, semangat, semangat ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bisa lihat kata semangat diucapkan mengandung kuasa yang luar biasa. Karena apa? Kita diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Dari perkataan kita saja sudah membagikan semangat yang lain. Amin, saudara. Apalagi kalau saudara dan saya memang menggambarkan kehidupan kita penuh dengan semangat. Wuhan, oleh karena semangatnya luar biasa, pulih cepat dalam beberapa bulan, betul tidak? Ya, luar biasa, pulih dari pandemi COVID. Saya ingin mengajak, kalau kita punya harapan dalam Tuhan, kita dapat berkat, namanya semangat. Walaupun pekerjaan itu berat, kalau kita jalankan dengan semangat, akan menjadi ringan. Karena Tuhan bekerja di dalamnya. Kalau kita sedang menghadapi sakit, kalau ada semangat, tetap terus bisa berdoa. Dan anjuran dokter mengatakan harus terapi 6 bulan. Lakukan itu dengan baik. Ya, saudara kasih Tuhan, berkat yang kedua tidak hanya semangat. Kalau kita meyakini bahwa hidup kita punya harapan dalam Tuhan, yang kedua adalah sehat. Ya, mari kita katakan bersama, sehat. Saya sehat. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, definisi sehat, ya, saya pernah berkhotbah mengenai sehat jasmani dan rohani. Ya, itu 3 kali di dalam gereja kita. Definisinya sudah pasti tidak hanya menyangkut kalau orang itu tubuh fisiknya sehat, tidak batuk, tidak demam, tidak, tetapi pikirannya juga sehat, jiwanya juga sehat. Jadi kalau ada orang, ya, yang lagi di jalan sendiri, tapi sepanjang perjalanan dia ketawa ketiwi sendiri, sedang orang ini pasti tidak sehat. Kalau ada orang semua berduka, malah dia tertawa terkekek-kekek, pasti dia tidak sehat. Sekalipun kalau orang percaya meyakini bahwa berbagailah orang yang meninggal dalam Tuhan, tetapi tidak mungkin akan tertawa terbahak-bahak terus kan. Nah, saudara dikasih Tuhan, dalam Amsal 3 ayat 7-8, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Kesembuhan tubuh itu berhubungan dengan kesehatan. Kesegaran tulang-tulang itu gambar mengenai sehat. Jadi saudara sekalian, sekali lagi bahwa firman Tuhan ingin mengajak kita, mari kita nikmati berkat dari harapan dalam Tuhan, yaitu sehat. Dalam harapan baru di dalam Tuhan, kita akan merindukan hidup sehat. Jadi orang yang punya harapan dalam Tuhan pasti merindukan hidupnya sehat. Semua orang hampir berdoa dan mengharapkan
terus hidupnya sehat, bukan? Sehat pikirannya, sehat tubuhnya, sehat jiwanya, sehat uangnya, sehat bisnisnya, sehat suaminya, sehat istrinya, sehat anaknya, sehat mertuanya, sehat menantunya, sehat keponakannya, sehat cucunya, sehat pelayanannya, pekerjaannya, dan sebagainya. Kita akan menjaga hidup kita selalu sehat. Jadi orang-orang punya harapan dalam baru adalah orang-orang yang berpengetahuan hidup oleh karena firman Tuhan. Jadi dengan hikmat harapan baru dalam Tuhan, dia menggunakan waktunya dengan baik untuk bisa beristirahat. Dia bisa menikmati makan minuman yang sehat untuk tubuhnya. Dia bisa mengelola keuangannya dengan baik, berbelanja yang sehat. Jangan sampai baru pertengahan bulan adong hepeng, tidak ada uang lagi. Kenapa? Karena gara-garanya dia ahli di dalam memainkan gadgetnya atau handphonenya, ya, ahli di dalam berbelanja online sehingga dia beli, bagus banget, diskonnya 1000%. Wah, ya, wah bagus ini sepertinya. Ya, wah, uang yang masuk 5 juta, dia belanja 17 juta. Ya, saya dari mana? Ambil dari kartu kredit. Akhirnya kartu kredit dipotong juga. Jadi nggak sehat. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan menjaga hidup kita selalu sehat. Karena firman Tuhan adalah ajaran kebenaran yang luar biasa, menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Banyak bagaimana ajaran-ajaran kebenaran firman Tuhan mengajarkan hidup kita sehat. Ya. Dan kalau kita ingin sehat pikiran kita, bacalah, renungkanlah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Berbagai orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, dia akan seperti tanaman yang ditanam di tepi aliran air, dan dia akan berbuah lebat pada musimnya. Wah, luar biasa, bukan? Dan apa saja yang diperbuat menjadi berhasil oleh Tuhan. Saudara, kita akan segera pulih dari sakit agar sehat kembali. Orang-orang yang mengalami sakit termasuk COVID, dia punya pengharapan yang baru dalam Tuhan. Pasti dia merindukan segera pulih dari sakit COVID. Dan kita juga bisa berdoa buat mereka, buat saudara-saudara kita, supaya segera pulih dari COVID. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Saudara, berapa banyak di antara kita yang suka melakukan evaluasi, apakah hidup saya sehat, apakah keluarga saya sehat, apakah gereja kita sehat, apakah masyarakat kita sehat, apakah bisnis kita sehat, apakah hubungan suami istri sehat, hubungan orang tua dengan anak sehat, mertua dengan menantu sehat, hubungan rumah kita dengan tetangga sebelah kiri sehat. Saya nggak punya tetangga sebelah kanan, karena sebelah kanan rumah kosong masalah. Ya, jadi itu. Nah, apakah hubungan kita dengan teman sebangku kuliah sehat, teman sekantor sehat atau enggak? Ini penting sekali, ya. Dan tentunya Tuhan mengharapkan kita sehat dalam segala hal, seluruhnya, semuanya, baik jasmani maupun rohani, pikiran, tubuh, dan jiwa kita. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang sehat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Tahun 2021 adalah tahun pengharapan yang baru bagi kita. Saya percaya ini menjadi pintu gerbang. Ini menjadi tahun hidup kita lebih sehat. Ya. Yang ketiga, apa berkat dari harapan dalam Tuhan? Tidak hanya semangat sehat, tetapi yang ketiga adalah sejahtera. Kitab Amsal 3:1 dan 2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu.
Waktu saya mendapati kata sejahtera, prosperous, ya, saya menyimpulkan dari berbagai dictionary atau kamus, artinya adalah aman, sentosa, dan makmur, selamat. Orang Jawa bilang selamat, tidak kurang sesuatu apapun, terlepas dari segala macam gangguan. Jadi kalau orang yang sejahtera itu merasa hidupnya itu aman, tentrem, ya, tercukupi, sentosa, sepertinya nggak terusik, ada terganggu dengan apa begitu. Jadi kalau ada orang kaya raya, punya mobil berbagai merek, punya rumah yang lainnya 2 lantai, ini 20 lantai, ya, yang lainnya tidak ada security, ini security-nya semua ada di pojok rumahnya, di semua lantai ada security-nya, ada CCTV-nya, tapi setiap malam tidak bisa tidur, bukan karena insomnia, tetapi khawatir kalau nanti ada datang perampok. Sekalipun dia punya harta benda yang demikian, saya tidak percaya bahwa orang ini sudah sejahtera, karena pikirannya belum merasa cukup. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Mazmur 147 ayat 14, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum terbaik. Amsal 17 ayat 1, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Jadi orang yang sejahtera, sekalipun ada di hadapannya itu nasi putih, tempe goreng dengan sambal kerupuk, dia mengatakan, wah ini enak betul ini. Ya. Sekalipun ada di depannya nasi putih dengan ikan lele goreng, lalu dengan sambal, lalu ada daun-daun segar, lalapan, dia mengatakan, wah ini yang saya tunggu-tunggu. Orang ini adalah gambaran orang yang sejahtera. Tapi kalau ada di hadapannya hamburger, apalagi hotdog, apalagi stiker, ya, stiker ya, bukan stiker ya, stik sapi kah, stik yang lain kah, tapi dia masih lihat-lihat, ya, dia ambil dengan garpunya sedikit lalu ya enak, dia belum sejahtera. Ya. Saudara, jadi apa yang Tuhan sedang percayakan dalam kehidupannya itu adalah berkat yang terbaik buat kita. Jadi kalau ke gereja, ke rumah Tuhan dengan roda 2, nikmati itu, ya, dengan pengucapan syukur, bagiku ini cukup, amin. Dan saudara berarti sudah sejahtera. Kalau punya roda 3 dan jalankan itu, ya, pakai itu, ya, roda 3 kan ada maksudnya, begitu ya. Dan saudara sejahtera. Ada roda 4, ya, roda dengan sejahtera, ya. Kalau saya bisa tinggal di sebuah tempat, ya, dibilang yang penting atap rumahku bukan langit biru, gitu kira-kira ya, ya, saudara sudah sejahtera. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita menjadi bagian dari orang-orang yang berpengharapan akan sejahtera hidupnya. Harapan baru akan menjadi pintu gerbang menuju kesejahteraan. Jadi saya ingin meyakinkan saudara melalui firman Tuhan hari ini bahwa orang yang berpengharapan dalam Tuhan sedang berjalan menuju pintu gerbang kesejahteraan yang sejati dalam Tuhan. Saya teringat kepada salah seorang mantan mentor saya. Suatu kali justru dia marah besar ketika pengurus gerejanya menghadiahkan sebuah mobil Jaguar kepadanya. Lalu dia mengatakan,
Saya akan penjarakan Bapak karena Bapak memaksa saya untuk menerima kunci jagoan. Waktu saya mendengar cerita ini, saya terkejut. Saya ingin menempatkan posisi seperti mantan mentor saya seperti ini, ya. Wah, kalau saya mungkin beda. Saya akan terima kuncinya saja, lalu saya jual, begitu kira-kira pikiran saya. Tetapi saya melihat kebenaran yang luar biasa di balik dari sikap mantan mentor saya. Rupanya beliau cukuplah dengan sebuah sedan yang sudah menemani hidupnya 15 tahun. Tidak perlu mengganti dengan mobil yang baru, karena masih ada kebutuhan di gerejanya untuk pekerjaan Tuhan. Wah, ini adalah gambaran dari seorang yang sejahtera hidupnya, yang bisa mengatakan cukup untuk sekarang ini. Aku puas menikmati berkat Tuhan hari ini. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang berpengharapan dalam Tuhan sedang berjalan menuju pintu gerbang sejahtera terus dalam kehidupannya. Marilah kita akan mengangkat iman kita dengan memperkatakan, hidupku akan sejahtera. Ikuti saya, hidupku akan sejahtera. Maka saudara akan sejahtera dalam Tuhan. Tapi kalau kita mengatakan saya akan susah, hidupnya akan susah. Tapi kalau kita katakan sejahtera, itu keyakinan iman kita dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Jadilah apa yang kita katakan. Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan dan bangkitkan lagi semangat yang baru dalam Tuhan. Mari kita hidup sehat, mari kita hidup sejahtera di dalam Tuhan, karena harapan yang baru yang kita selalu nikmati dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur untuk perenungan firman Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Satu hal yang harus kita lakukan hari ini adalah berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada-Nya. Kalau bicara mengenai kebutuhan, hampir semua manusia tidak akan pernah mengatakan kata cukup untuk kebutuhan. Tetapi hari ini saya akan belajar untuk mengajak saudara mengatakan cukup berkat-berkat dari Tuhan hari ini dan bisa menikmatinya. Soal kesusahan untuk besok, cukuplah untuk besok. Haleluya, haleluya. Kita belajar menjadi orang-orang yang terus menikmati harapan di dalam Tuhan. Oleh karena itu doronglah hidup kita terus bersemangat, jangan putus asa, sehat, jangan sakit terus, sejahtera, jangan susah. Haleluya, 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 haleluya. Saya ingin mengajak kita berterima kasih kepada Tuhan hari ini. Ini menjadi satu waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita, untuk tidak lupa berterima kasih kepada Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan berdiri bersama-sama. Yang ada di rumah, mari bersama-sama kita pujikan lagu ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang alami dalam Yesus, haleluya.
dimanjakan untuk menikmati berkat dari harapan di dalam Tuhan. Kalau kita meyakini hidup dalam pengharapan dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang sehat dan sejahtera hidupnya. Hari ini saya ingin mengajak saudaraku yang dikasih oleh Tuhan di rumah Tuhan maupun di rumah masing-masing. Mari terima berkat dari harapan yang baru. Semangat, sehat, dan sejahtera di dalam Tuhan. Saya berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa saudara terus bersemangat di dalam Tuhan. Lakukan apa yang ada di depan matamu yang Tuhan percayakan. Sekalipun engkau secara manusia mengatakan ini berat, lakukan saja bagianmu, karena Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan dengan semangat yang Tuhan berikan, engkau akan berhasil. Dijamah oleh Tuhan dalam nama Yesus, setiap orang yang sakit menjadi sehat. Orang-orang yang sehat akan menjadi lebih sehat, tambah sehat, diberkati dengan panjang umur oleh Tuhan. Sejahteralah hidupmu, karena Tuhan adalah sumber dari sejahtera hidup. Terima kasih ya Tuhan, hari ini datang kepadamu dengan pengucapan syukur dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan mengundang Bapak Weli bisa maju ke depan dan mewakili sidang Jumat untuk berdoa mengucap syukur kepada kita. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, di mana kami masih diberikan kesehatan, kami masih sehat, kami masih bernapas hari ini, semua karena Tuhan. 1 tahun yang lalu kami telah lalui dengan tidak kekurangan apapun Tuhan. Walaupun kami tahu menghadapi hidup tidak mudah Tuhan, ada banyak tantangan yang kami alami, tapi Tuhan selalu beserta kami. Itu yang kami bangga Tuhan, memiliki Engkau Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bangga memiliki Tuhan Yesus. Bapa, kami terus serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, pegang tangan kami Tuhan, terus beserta kami Tuhan. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan Yesus. Bapa, berkati gereja kami ini Tuhan, jadikan saksi-Mu, jadikan berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, selalu kembali Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, kita muncul syukur kepada Tuhan.